berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Kiranya dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan bersukacita bersama-sama dengan keluarga malam hari ini. Itu adalah kerinduan kita semua. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, setelah kita melewati semua aktivitas kita sepanjang hari ini, mungkin saat ini kita dalam keadaan capek secara fisik, tetapi juga mungkin secara psikis kita juga menjadi letih lesu karena ada situasi-situasi tidak bersahabat, ada masalah-masalah yang belum selesai. Tetapi percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kita kekuatan hati, memberi kita kelepasan, kita menjadi lega dan ada jalan keluar, serta hikmat bagaimana menyelesaikannya. Oleh sebab itu, selalu ingat apa yang Tuhan Yesus telah katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami membawa semua kondisi hidup kami saat ini, keadaan kami yang capek, keadaan kami yang letih lesu, beban berat kami, semua pergumulan kami kepadamu, karena Engkau sudah berjanji akan memberi kami kelegaan, dan kami percaya Engkau sanggup, Engkau mau untuk menolong semua permasalahan hidup kami. Kami sangat percaya ketika Tuhan menolong kami, kami akan sanggup melewati semua pergumulan dan masalah itu dengan berkemenangan, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, ini kami bawa persembahan kami, pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Engkau layak menerima yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab kami begitu percaya Tuhan, mujizat masih ada bagi setiap orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, kami percaya masih ada mujizat bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Kau
kami percaya Kau pelihara hidup kami Tuhan. Haleluya, melayani-Mu Tuhan, itu kerinduan kami Yesus. Haleluya, kami ingin terus berdiam diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Segala yang kami ingin yang Kau sediakan tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan. Segala yang ku ingini, amin, ku temukan di dalam-Mu Yesus. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Jaminan terbaik dalam hidup kita adalah karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, tidak pernah berhenti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup ini tidak semuanya berjalan dengan baik. Kadang-kadang kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Menyikapi kegagalan, tiap orang ternyata berbeda. Ada yang ketika dia mengalami kegagalan, dia langsung menyerah. Atau kalau tidak, menyalahkan orang lain. Tetapi ada juga ketika dia alami kegagalan, dia bersikap positif. Kemudian belajar, mengevaluasi dirinya. Dia tidak mau menyalahkan orang lain. Bahkan itu menjadi dorongan semangat yang kuat untuk terus berjuang sampai apa yang dia rindukan itu bisa dia raih. Berbicara tentang dua sikap ini sangat menarik karena dalam sehari-hari kita akan berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Mungkin ada yang punya cerita tentang siapa begitu yang mengalami hal ini, yang menyerah atau mungkin yang justru berjuang. Siapa? Saya, Pak. Ya. Ini saya punya teman, dia punya omnya punya usaha yang cukup lumayan berhasil. Sepanjang masa pandemi kemarin memang mengalami penurunan di usahanya. Bahkan dia juga mengalami teman kerjasamanya dia tuh menipu dia, Pak, sehingga udah jatuh ketimpa tangga. Itu yang terjadi dalam kehidupan dia, di dalam bisnis dia. Nah, ya dia anak Tuhan, jadi dia percaya dalam setiap langkah kehidupannya Tuhan tahu, dan dia berserah kepada Tuhan. Dia bilang, saya udah gak tahu lagi, tapi gimana caranya saya percaya Tuhan ada bersamaku dan aku mau bangkit gitu ya Pak ya, seperti yang Bapak bilang. Dan dia terus berusaha mencari ide-ide baru, sampai satu waktu tanpa sengaja dia berjumpa dengan seseorang, dan akhirnya dari situ dia dapat ide baru untuk membuat satu usaha baru. Dan puji Tuhan, memang namanya usaha seperti itu nggak akan mudah bangkit lagi kan Pak, jadi bertahap. Tapi puji Tuhan, itulah karena dia percaya dengan tangan Tuhan yang kuasa, yang sanggup membuat semuanya baik, dan itu memang terbukti, memang berhasil. Dan dia memang seperti bernazar, dia berjanji kalau dia pun berhasil, dia nggak akan menerima hasil itu sepenuhnya, tapi sebagian dia beri ke gereja, sebagian dia beri ke ya panti-panti. Pokoknya dia ada pos-pos tertentu gitu loh Pak, yang dia memang
gue nggak mau sendiri gitu, nggak mau terima berkat ini sendiri, karena aku percaya berkat ini bukan milikku sendiri, tapi memang Tuhan titipkan pada aku untuk banyak orang. Seperti yang Bapak bilang tadi, jadi memang dia jadi berkat bagi banyak orang. Ya, puji Tuhan. Jadi justru lewat kegagalan itu dia menemukan jalan untuk semakin diberkati Tuhan, dan yang paling penting dia menemukan tujuan hidupnya. Tidak sekedar aku supaya tambah kaya, punya banyak hal, tetapi memberi arti. Makanya apa yang dia miliki akhirnya jadi berkat bagi banyak orang. Jadi saudara-saudara, kita semua kan percaya sebagai orang Kristen tidak ada perkara dan situasi kondisi apapun yang kebetulan. Semuanya Tuhan izinkan pasti ada maksudnya, ada tujuannya. Demikian juga dengan kegagalan. Sebenarnya dalam iman kita harus melihat kegagalan itu bukan sekedar sebuah situasi atau kondisi gagalnya itu. Itu hanya bagian dari proses untuk kita supaya kita ketemu jalan yang lebih tepat di mana Tuhan siapkan kita untuk sesuatu yang di depan lebih baik. Nah, kalau kita melihat hal itu, maka kita akan positif melihat kegagalan. Kita tidak mudah menyerah, tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu berkeluh kesah. Temukan makna kegagalan, itu sangat penting sekali. Nah, saya mau nanya nih Pak, sebagai orang percaya, bagaimana cara kita bersikap di dalam menghadapi kegagalan-kegagalan? Jadi tidak terus terpuruk gitu ya, begitu gagal tapi cepat bangkit. Dalam kegagalan itu justru dia bangkit, termotivasi untuk menjadi lebih baik dari hal itu ya. Ada satu cerita di Alkitab itu sangat menarik sekali. Di Lukas pasal yang ke-5 ayat 1-11 itu kisah tentang orang-orang yang gagal, yaitu Simon Petrus dan teman-temannya. Ini orang yang gagal karena sepanjang malam sudah melaut, ternyata tidak dapat menangkap ikan satu ekor pun. Jadi benar-benar gagal total ini. Padahal seorang nelayan yang berpengalaman. Dalam kegagalannya itulah mereka akhirnya mendapatkan anugerah Tuhan. Mereka berjumpa dengan Yesus dan diubahkan kehidupan mereka setelah itu. Kita perhatikan kisahnya ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni. Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jadi jelas di ayat 5 ini kan disebutkan bahwa Simon sendiri berkata, "Aku sudah sepanjang malam menebarkan jala. Tidak ada satu ekor ikan pun yang aku dapatkan." Berarti gagal total nih apa yang dia kerjakan. Saat itu dia membersihkan, pagi hari dia bersihkan jala-jalanya, Yesus hadir. Yesus kemudian mengajar. Setelah selesai mengajar, Yesus berkata kepada Simon, "Tolakkan perahumu lebih dalam, tebarkan jalamu." Saudara-saudara, kalau kita lihat 5 ayat ini dulu, kita bisa mengerti kegagalan itu bukan akhir segalanya. Simon mungkin pada waktu itu pagi hari setelah sepanjang malam bekerja keras, menebarkan jalannya, tidak ada satu ekor ikan pun yang didapat. Dia kembali mulai ke pantai, tidak ada harapan, tidak ada hasilnya sama sekali. Tetapi ternyata dia tetap ada di situ membersihkan jalannya. Berarti ini tipe orang yang tidak mudah menyerah. Ketika dia bersihkan jalannya, berarti dia sedang siapkan untuk bekerja hari berikutnya atau malam hari lagi. Dia siap untuk bekerja. Apalagi ketika Yesus datang,
ada pengharapan lagi. Ada banyak orang gagal lalu berpikir, ini akhir dari perjalanan hidupku. Ini akhir dari apa yang aku buat. Nggak mungkin lagi aku bisa melangkah. Akan lebih baik ketika kita dalam kegagalan, kita membuka diri. Apa yang Tuhan ajarkan kepadaku melalui kegagalan ini. Simon ada kesempatan. Karena Yesus ketika mau mengajar, dia meminjam perahu Simon. Dan Simon akhirnya mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Berarti saudara-saudara kalau saat ini sedang mengalami kegagalan, saudara-saudara yang di rumah atau di mana saja yang ikut dengan program Rest and God ini ya, anak-anak muda atau orang tua atau orang-orang dewasa yang bekerja merasa gagal, yang sekolah merasa gagal, saudara berusaha merasa gagal, kegagalan apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan yakini, jangan percayai, dan jangan menghentikan langkahmu, jangan berkata, ini akhir dari perjalanan hidupku. Jangan. Tidak ada kegagalan yang membuat hidupmu stop. Tidak. Tetapi lihatlah itu sebagai proses hidup. Buka diri apa yang Tuhan ajarkan. Kenapa aku gagal? Bisa jadi Tuhan ingin kamu lebih fokus. Bisa jadi Tuhan sedang ajar kamu salah membuat prioritas. Bisa jadi Tuhan sedang ajarkan kamu salah di dalam menetapkan sasaran. Bisa jadi Tuhan sedang ajarkan ada hal-hal keliru yang kamu lakukan, sikapmu salah, atau mungkin kamu tidak bisa kerjasama dengan orang lain, atau motivasimu salah. Apa yang Tuhan ajarkan ketika engkau mengalami kegagalan, itu lebih penting daripada meratapi nasib, berkeluh kesah, menyalahkan orang lain gara-gara kegagalan. Dengar apa yang Yesus katakan. Tuhan Yesus berkata kepada Simon, tolak perahumu ke seberang, tebarkan jala lagi. Berarti Tuhan ingin apa? Jangan berhenti. Lakukan lagi. Kerjakan lagi. Tetapi sekarang kita lakukan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Sesuai dengan arahan Tuhan. Makanya penting bagi kita memulai usaha, memulai segala sesuatu. Apalagi yang sedang terpuruk nih. Berdoa mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam situasi aku gagal saat ini. Mungkin yang Tuhan perintahkan kepada kita sesuatu yang di luar analisa kita, di luar kenormalan orang mau melakukannya, di luar nalar kita atau pengalaman kita. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Simon, tebarkan jalamu, itu padahal siang hari. Malam saja tidak dapat, apalagi siang hari. Tetapi belajar dari Simon, guru, sudah sepanjang malam aku tebarkan jala, aku tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Tetapi karena engkau yang menyuruh, engkau yang memerintahkannya, aku akan lakukan. Inilah langkah iman. Mulai langkahmu kembali, jangan menyerah. Tetapi didasarkan, didorong oleh apa? Imanmu akan Tuhan, imanmu akan perkataan Tuhan. Karena Tuhan mengarahkan hidupmu, kerjakan. Walaupun itu kelihatannya sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing, tidak biasa. Tetapi belajar untuk mentaati, itu namanya beriman. Mulai dengan iman. Maka proses selanjutnya pasti luar biasa. Sebab sebenarnya Tuhan itu tidak peduli kita mengalami kegagalan sejauh mana. Bagi Tuhan tidak ada masalah. Saudara semua lancar atau saudara sedang gagal atau bahkan terpuruk luar biasa. Kalau Tuhan ingin mengarahkan hidupmu kepada pencapaian yang lebih besar, pada situasi yang lebih baik, bagi Tuhan gak ada masalah untuk membuatmu bisa sampai di sana. Kita perhatikan ayat selanjutnya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sesuatu yang ajaib terjadi. Karena apa? Kalau sebelumnya mereka mengerjakan semuanya dengan kekuatannya sendiri, dengan pengalamannya sendiri, dengan kepintarannya sendiri, ternyata gagal. Tetapi yang kedua, mereka melakukannya berdasarkan apa yang Tuhan katakan, berdasarkan pimpinan dan perintah Tuhan. Walaupun itu tidak masuk akal,
Tidak mungkin itu bisa dapat ikan yang banyak di siang hari, tetapi itu yang terjadi. Mereka menangkap ikan yang begitu banyak, bahkan perahunya hampir tenggelam. Saudara-saudara, langkah iman itu akan menentukan proses selanjutnya. Kalau saudara memutuskan bangkit dari kegagalan, sekarang bangkitlah dengan imanmu. Mulailah sesuai dengan imanmu. Kalau engkau memulai sesuatu dengan imanmu, maka keajaiban akan terjadi. Sesuatu yang di luar nalar, di luar kemampuan kita akan terjadi. Ketika kita mulai menghasilkan itu, Simon Petrus ini luar biasa. Karena ketika dia mengalami hal itu, dia menyadari bahwa berarti kan kesuksesan yang luar biasa kan? Dari tidak dapat apa-apa, setelah itu dapat begitu banyak, bahkan perahunya hampir tenggelam. Melampaui kapasitas jalannya, berarti itu kelimpahan. Keberhasilan yang luar biasa. Simon tidak lupa diri. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Dari ayat ini kita tahu berarti kalau Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan, itu situasi yang sebenarnya Tuhan izinkan supaya kita berlatih. Kita ditingkatkan kapasitas iman kita, ditingkatkan kapasitas potensi kita, ditingkatkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, supaya kita punya kapasitas yang lebih besar, sanggup untuk menampung berkat yang lebih besar, dipercaya yang lebih besar. Setelah proses itu bisa terjadi, selanjutnya Tuhan ingin supaya kita itu bisa jadi berkat. Dengan kata lain, kegagalan itu trainingnya Tuhan. Karena kita disiapkan supaya bisa jadi berkat yang besar bagi banyak orang. Supaya kita ini memberi nilai atas setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini ditangkap betul oleh Simon. Tidak hanya hasil ikan itu yang dibagikan kepada banyak orang, tetapi dia menemukan tujuan hidupnya dari peristiwa ini. Tuhan Yesus kemudian kan berkata begini kepada Simon, ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman-teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi ini sebuah perjalanan karir, perjalanan pekerjaan, tetapi akhirnya dia menemukan itu menjadi bagian dari perjalanan rohani dia. Pengalaman gagal, kemudian ditolong oleh Tuhan, diberkati Tuhan berlimpah, dia mulai jadi berkat bagi orang lain, dia temukan tujuan yang lebih tinggi lagi, kamu menjadi penjala manusia. Hidupmu bukan sekedar cari duit, hidupmu bukan sekedar tambah kaya, hidupmu bukan sekedar mengejar kekayaan dan jabatan, status sosial yang lebih tinggi, popularitas yang lebih luar biasa, tetapi hidupmu dirancang Tuhan untuk apa? Menjadi mitra Tuhan, menjala manusia, menjadi berkat dan menyelamatkan kehidupan manusia yang lain. Jadi saudara-saudara, mari kita maknai kegagalan kita dengan benar saat ini. Saudara-saudara yang sedang mengalami kegagalan apapun, jangan menyerah, jangan salahkan orang lain, tapi temukan tujuan Tuhan lewat kegagalan ini. Sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah Tuhan luar biasa. Ketika kami sedang terpuruk, ketika kami sedang gagal, sahabat-sahabat kami, orang yang kami percaya, ternyata tidak peduli atau tidak sanggup menolong kami. Bahkan ada yang meninggalkan kami. Tetapi dalam keadaan yang terpuruk dan gagal, hancur sampai di titik yang terendah,
ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Masih ada Tuhan yang akan menolong kami, yang akan mengangkat kami supaya bisa bangkit dari kegagalan kami. Bersyukur Bapa atas anugerah-Mu itu. Biarlah kami belajar melalui kegagalan ini sesuai firman Tuhan. Kami tidak menyerah, tetapi kami belajar apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui kegagalan itu. Kami belajar memulainya, belajar bangkit dengan iman kami kepadamu. Kami percaya sebagaimana Tuhan akhirnya memberi kelimpahan berkat kepada Simon. Itu hal yang sama Tuhan bisa kerjakan bagi kami. Dan biarlah ketika Tuhan akhirnya berkati kami semua, kami tidak lupa diri. Kami tahu kami dipanggil, kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami diberkati untuk menyelamatkan manusia yang berdosa bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau melihat, Engkau menilik anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami keterpurukan. Bagi anak-anak muda, bagi para profesional, pengusaha, pedagang, atau para orang tua, pekerjaan apapun, bagi yang sedang mengalami PHK, sehingga mereka merasa tidak ada harapan lagi. Bapa di surga, kembali nyatakan kehadiran-Mu dalam hidup mereka, supaya mereka tidak menyerah dengan kegagalannya, supaya mereka tidak putus asa, supaya mereka tidak hanya berkeluh kesah, tetapi ini saatnya bagi mereka untuk bangkit dari kegagalannya. Tuhan nyatakan apa yang harus mereka kerjakan. Tuhan arahkan mereka apa yang harus mereka kerjakan. Ketika mereka sudah mengetahuinya, biarlah Roh Kudus memberi mereka iman yang teguh untuk berani melangkah dengan iman, untuk berani bertindak sesuai dengan iman yang sudah Tuhan ajarkan kepada mereka. Kami sangat percaya ketika siapapun yang mulai bertindak seperti yang Tuhan nyatakan hari ini, maka semua yang kami kerjakan akan menjadi berhasil. Apa yang kami kerjakan akan menghasilkan buah, bahkan akan berkelimpahan dengan berkat Tuhan. Dan itu saatnya bagi kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk bisa menolong banyak orang, untuk bisa melayani banyak orang. Bahkan melalui semua berkat yang Tuhan berikan, itu tandanya Tuhan ingin pakai kami untuk membuat banyak orang bertobat meninggalkan jalan-jalan yang salah, untuk bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan juga tidak biarkan keluarga-keluarga alami kegagalan. Tuhan, jangan biarkan gereja-gerejamu juga mengalami kegagalan. Semuanya beroleh anugerah-Mu. Demikian juga bangsa dan negara kami pasti tidak akan gagal. Apapun yang kondisi yang ada tidak membuat bangsa ini gagal, karena anugerah-Mu yang memberkati bangsa dan negara ini. Bangsa ini akan berhasil, bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Program-program pemerintah yang ada, Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya itu bermanfaat bagi pemulihan ekonomi, bagi masyarakat, mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jadi saudara-saudara, jangan pernah putus asa ketika saudara mengalami kegagalan. Itu hanya bagian dari proses hidup. Tetap percaya Tuhan bisa menolongmu untuk bisa bangkit dari kegagalan, mengubah hidupmu menjadi sebuah keberhasilan yang mendatangkan kemuliaan bagi Dia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara-saudara mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, termasuk kegagalan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah konflik dengan seseorang, apapun itu, saudara butuh dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percayalah, doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku,
lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah